Sebagai orang Minangkabau yang masih memakai raso jo pareso jan serupo kacang yang lupo jo kulit jo mangko bak bunyi pepatah tua alam Minangkabau kalau paku kacang balimbiang tampurung lenggang lenggokan dibawa na orang sarwaso anak dipangku jomato pancarian kamanakan dibimbing jawarato pusako orang kampung dipatenggangkan jago nagari jan binaso sajauh-jauh tabang nyobango babaliaknyo kakubangan juo antahlah ko indak lama dinyolai buah jarami jom masakan bundokan duangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dunsana yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan mencari kondisi dan fenomena yang terjadi di alam Minangkabau. Sebagai orang Minangkabau, rasanya lah patut kita membahas kini keadaan nan sawananya yang terjadi di alam Minangkabau yang kita cintai bersama. Untuk itu pembahasanku bukan untuk menggurui, tapi sekedar mencari kondisi yang ada di negara kita untuk kita dapat perkunyahan bersama cara mencari jalan keluar agar tiang tua alam Minangkabau ko dapat berdiri kukuh sampai di akhir zaman. Sebelum membahas apa yang terjadi di alam Minangkabau kini, marilah kita perhatikan apa yang telah diamanahkan dan diwariskan oleh nenek moyang kita zaman dahulu untuk anak cucunya sampai di akhir zaman, yaitu menurut penuturan nenek-nenek kita terdahulu. Dan ada di alam Minangkabau ko adalah bacupak bagantang, babarih balimbago, tarasak dalam undang, tasungkui di pusako. Yang dimukasui dengan bacupak bagantang itu adalah adonyo cupak usali dan adonyo cupak buatan. Cupak usali ialah sarak, cupak buatan ialah adai. Kemudian babarih balimbago. Babarih balimbago mukasuinya adai dan sarak itu tersusun atau terstruktur dalam limbago, makanya baradai balimbago. Kemudian yang dimukasui dengan tarasa dalam undang. Aturan adek josara itu tersusun dalam undang adek atau yang disebut dengan hukum adek. Kemudian yang tersungkui di pusako adalah adek basan di syarat
sarak basandi kitabullah, sarak mengato adai memakai yang dikatakan nanampe, idui dipakai mati ditompang, payuangi duit di dunia penarang jalan kasarugo. Adai dan sarak itu adalah mukjizat dari Al-Quran yang 30 juz, 100 sampai balik sore 6.666 ayat. Cahayonyo tahun jam sampai ke bumi, tasundak sampai ke langit nan ketujuh atau tiang aras. Mangkonyo ayat-ayat Al-Quran itu bertebaran di seluruh alam nangko. Mangkonyo dikatakan alam takambang jadi guru. Ba'a caro memakainya, disitulah raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Raso dibawa naik kanan satu, pareso dibawa turun ke lingkungan kehidupan, bakaum, basuku, bakampung, bajorong, banagari. Jadi ada josara itu istilah nenek-nenek kita dahulu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Itulah yang dikatakan sebagai tiang tuonya alam Minangkabau. Nah, tiang tuo alam Minangkabau kolah nan paralu dijago, dipelihara oleh anak cucunya sampai di akhir zaman. Pituah nan dipaci are diganggam taguah oleh orang Minangkabau, yaitu ada josara nan indak bacarai, dibubui indak nyolayu, dianjak indak nyomati, ada nan indak lapuk de hujan, indak langkang dek paneh, niniak mama nan sadek, ulama nan sakitab, tungku tigo sajarangan, yaitu niniak mama alim ulama jo cadik pandai. Kekuasaan ada dijalankan bajanjang naik, batanggo turun. Bajanjang naik artinya kemenakan barajo kanan siek nan bana dari mamanya. Mama barajo kanan siek nan bana dari niniak mamanya. Niniak mama barajo kanan siek nan bana dari pengulunya. Pengulu barajo kepada mupakai barajo kanam bana berdiri sendirinya, batanggo turun mukasuinya. Apa keputusan atau perintah dari pengulu dan nenek mama itu wajib dipatuhi oleh anak kemanakan dan masyarakat. Di samping itu pengulu joinia mama, kalau ada nan tabasui dari bumi, artinya ada usul dan pendapat dari anak kemanakan, maka diundangnya di pengulu joinia mama indak boleh manggeleng, harus manggua. Cuma dalam manggua kok singke maule, kok kurang menukua. Nah, itulah yang dimukasui dengan bajanjang naik, batanggo turun. Itulah dan ada di alam Minangkabau yang diamanahkan dan diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu sebagai falsafah adek alam Minangkabau
atau sebagai tiang tua alam Minangkabau. Nah, tiang tua alam Minangkabau kolah yang perlu dijaga dan dipelihara agar tetap berdiri dengan kokoh, supaya senang alam Minangkabau ko sampai di akhir zaman. Sesudah mengetahui apa nan ada di alam Minangkabau ko sebagai falsafah adat Minangkabau, nah kini baa implementasi atau pelaksanaannya. Mari kita coba membahas satu persatu untuk membandingkan jo nagari-nagari orang yang sampai kini sangat maju adat jo budayanya. Ingin mencari contoh untuk memperbandingkan pelaksanaan hukum negara jo hukum adat ko. Makanya di bawah ko dapat kita coba menguraikan satu persatu. Pertama, mengenai hukum negara. Hukum negara ko terdiri dari falsafah negara, yaitu Pancasila, kemudian konstitusi negara yang kita namakan atau Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menjalankan falsafah negara jo konstitusi ko diciptakanlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ko mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemerintahan negara, mulai dari pusat sampai ke daerah, dan itu pun diatur struktur pemerintahannya mulai dari pusat sampai ke daerah. Seharusnya hukum adat dilaksanakan seperti contohnya hukum negara itu. Yang pertama, hukum adat itu mempunyai falsafah, mempunyai hukum adat dan peraturan pelaksanaannya. Kalau di awak dicaliak di negara awak ko adanya falsafah adat, hukum adat dan aturan adat saling kanagari. Yang menjalankan hukum adat itu ada pula pemerintahan adatnya yang terdiri dari tungku tiga sejarangan, yaitu nenek mama, alim ulama, jo cerdik pandai. Dan kedua, kalau kita perhatikan pula di daerah-daerah yang sangat maju adat jo budayanya, contoh di Yogyakarta, Solo, Bali, dan Aceh, itu mereka benar-benar baradai Balimbago. Dalam baradai Balimbago ko daerah itu mempunyai pertama keraton, yang kedua limbago adatnya, kemudian para pemangku adat, pemuka agama, dan para cerdik pandainya benar-benar aktif di keraton dan limbago adatnya, sehingganya di situ tersusun secara tertulis baik falsafah adatnya maupun hukum adatnya, kemudian aturan adatnya,
bahkan seni dan budayanya pun tersusun secara tertulis dan diarsipkan atau didokumentasikan di lembaga adanya. Itulah yang mereka pelihara, mereka jago untuk dapat dilaksanakan secara turun-temurun. Makanya daerah-daerah itu sangat maju adat dan budayanya, sehingganya bahimpun orang-orang baik dalam maupun luar negeri berwisata ke daerah itu. Itu tidak saja berwisata, tapi beraja seni dan budaya. Dari contoh dua hal tadi, kini awak cuba pula mencari di negara awak, di alam Minangkabau. Apa sebenarnya hal nan terjadi? Makanya adat dan budaya ko indah semakin maju. Untuk itu kita telusuri pula satu persatu apa sebenarnya yang menjadi permasalahan di negara kita, di alam Minangkabau ko. Hal-hal yang terjadi di alam Minangkabau yang kita cintai ko adalah pertama yang namanya Baradai Balimbago. Sampai kini awak alun mencaliak lagi. 5 adonyo limbago adat alam Minangkabau sampai berfungsinya tungku 3 sejarangan dalam menyusun hukum adat Minangkabau secara tertulis untuk dapat jadi pedoman di anak kemanakan sampai di akhir zaman. Yang kedua, awak caliak pula di nagari-nagari nan ado di alam Minangkabau. Sampai kini awak caliak indah ado berdiri atau berfungsinya lembaga adat nagari sampai tungku 3 sejarangan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menyusun secara tertulis aturan adat salingka nagari yang dapat dipedomani oleh anak kemanakan sampai di akhir zaman. Begitu juga dengan aset kekayaan nagari berupa tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Alun adoleh diatur penggunaan dan pemanfaatannya oleh tungku 3 sejarangan, sehingga nanti jadi kini tanah-tanah ulayat ko yang pernah dipakai oleh penjajah Belanda, penjajah Jepang, sampai kini alun babalik laih ke nagari sebagai kekayaan aset nagari. Sesudah itu banyaknya sengketa tanah ulayat nan ado di alam Minangkabau ko. Itulah akibat dari tidak berfungsinya tungku 3 sejarangan di nagari-nagari yang mengatur tentang aturan adat salingka nagari dan mengatur penggunaan dan pemanfaatan serta pengelolaan aset kekayaan nagari berupa tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum.
yang seharusnya benar-benar diatur, dilindungi oleh Tunku Tigo Sajarangan, agar Sako tetap bisa berdiri di atas pusako. Kalau pusako tinggi kalau punah, tentu Sako pun tidak akan bisa berdiri lagi. Nan ketiga, dengan tidak berfungsinya limbago adek alam Minangkabau dan limbago adek nagari-nagari nan ado di alam Minangkabau, makanya sampai kini bara banyak terjadinya pelanggaran hukum adek mengenai penjualan harta pusako tinggi berupa tanah wilayah, terutama tanah wilayah kaum, tanah wilayah suku, sebagai pelanggaran hukum adat. Tidak dapat diambil tindakan sanksi pelanggaran hukum adat. Apalagi awak lihat perkembangan perilaku masyarakat atau anak kemanakan. Demikian berkembangnya masalah narkoba, apalagi adanya LGBT dan tampek-tampek hiburan yang hendak lain berazaskan kepada adat dan sara, berkembang sedemikian rupa tanpa adanya sanksi pelanggaran hukum adat yang diambil oleh Tunku Tigo Sajarangan melalui limbago adat nagari. Nun kampe ketiga hal di atas tadilah yang selama ko membuat indak majunya adat dan budaya di negari kita dibandingkan dengan negari-negari yang maju adat dan budayanya. Makanya untuk masa depan tidak mungkin lagi kita di alam Minangkabau ko tidak mendirikan dan memfungsikan kembali pertama limbago adat alam Minangkabau dan limbago adat nagari-nagari nan ado di alam Minangkabau. Nan kedua, seharusnya tidak ada keraguan lagi untuk mendirikan, memfungsikan kembali limbago adat alam Minangkabau dan limbago adat nagari-nagari nan ado di alam Minangkabau, karena hal itu didukung oleh pertama pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan kedua, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Dan ketiga, Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat nomor 17 tahun 2022. Dan keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan kelima, Peraturan Provinsi Sumatera Barat tentang Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Dan keenam, Peraturan Provinsi Sumatera Barat tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya. Dan kelima, yang perlu menjadi perhatian dan pertimbangan kita sebagai orang Minangkabau, tidak mungkin hukum adat ko bisa dijalankan tanpa adanya sistem pemerintahan adat sebagai pelaksana dari hukum adat ko yang dilengkapi dengan
Pertama, limbago adat. Yang kedua, struktur pemerintahan adat. Dan tugas dan fungsi daripada tungku tiga sajarangan dalam limbago adat, baik limbago adat alam Minangkabau maupun limbago adat nagari-nagari nan ada di alam Minangkabau. Dalam ilmu akademis mengenai hukum itu ada suatu pernyataan atau kalimat yang bunyinya, hukum tanpa kekuasaan itu sama dengan macan kertas atau tidak akan dapat berfungsi untuk ketertiban dan kedamaian. Begitu juga sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum, maka kekuasaan itu akan bisa dijalankan secara sewenang-wenang. Begitu juga dalam istilah praktek hukum, ada yang menyatakan hukum itu lah serupa jo garubak buruk sapi gilo. Artinya hukum itu lah tidak tersusun dengan baik. Di samping itu, yang menjalankan kekuasaan hukum itu juga tidak paham dengan hukum itu sendiri. Jadi hukum itu dilaksanakan secara sewenang-wenang, atau kekuasaan yang mempunyai kewajiban menjalankan hukum itu tidak menjalankan kekuasaannya secara benar. Nah, itulah yang diistilahkan dalam praktek hukum yang dinamakan garubak buruk sapi gilo. Garubak dan buruk itu dijalankan oleh sapi gilo. Nah, kedua-duanya menjadi berantakan, hukumnya berantakan, kekuasaannya pun menjadi berantakan. Selanjutnya, marilah kita tinjau di nagari kita alam Minangkabau itu. Ba'a sebenarnya pelaksanaan falsafah dan hukum adat Minangkabau itu serta kekuasaan yang diberikan kewenangan dalam menjalankan hukum adat itu. Untuk itu kita bisa mencari pelaksanaan kekuasaan hukum adat itu, yaitu oleh tungku tiga sajarangan, nenek mama, alim ulama, dan cadiak pandai. Nan terjadi di negari kita di alam Minangkabau kini ko dapat kita uraikan antara lain sebagai berikut. Pertama, kalau kita lihat dalam baradat Balimbago, kita kini ko mengatakan kita tu masih baradat, tapi limbagonya tidak ada. Apa saja yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara formal, baik dengan aturan maupun keputusan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga adat secara formal atau mengikat bagi seluruh masyarakat hukum adat alam Minangkabau maupun nagari-nagari yang ada di alam Minangkabau. Maka itulah kesulitannya orang alam Minangkabau kini. Kalau ada permasalahan hukum adat, tidak ada yang
menjalankan atau mengambil keputusan penyelesaian dari masalah pelaksanaan hukum adat itu sendiri. Kita caliak pula fungsi tungku tiga sajarangan. Yang pertama nenek mama. Nan nampak kini itu nenek mama nan diangke ataupun nan lah lama diangke. Beliau kala sibuk masyang-masyang jo usahanya, jo jabatannya. Kadang-kadang sudah diangke jadi niat mama ko lapai karantau. Jadi niat mama ko indah adolai menjalankan tugas dan kewajibannya. Mencari apa ko permasalahan dan ado di negari ko. Seharusnya beliau akan duduk bersama, mencari informasi, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di alam Minangkabau ko, maupun di negari-negari yang ada di alam Minangkabau, agar hukum adat alam Minangkabau ko dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya. Tugas nenek mama kini nan berjalan. Nampaknya pada acara-acara seremonial saja. Misalnya kalau ada undangan dari pihak pemerintah, atau paling-paling kalau cara banagari itu waktu berketam kaji. Selain itu tidak ada berjalan tugas dan kewajiban nenek mama di balai kerapatannya, apalagi di lembaga adat. Seharusnya tugas dan kewajiban nenek mama akan dijalankan di balai kerapatannya dan di lembaga adat, supaya segala permasalahan yang ada di negari-negari sesuai jo hukum adat dan aturan adat selingkah negari dapat diputuskan di lembaga adat secara tertulis untuk dapat dipedomani, dipahami dan ditaati baik oleh anak kemanakan maupun masyarakat negari, termasuk pemerintah dan para pihak pendatang. Tapi tidak adanya berjalan fungsi nenek mama itu, baik di balai kerapatannya dan lembaga adat, maka banyaklah sengketa yang terjadi di negari-negari yang bersangkutan. Apalagi dalam hal menjaga dan memelihara harta pusaka tinggi sebagai kekayaan aset negari-negari berupa tanah wilayah negari, tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum. Nenek mama sebagai penguasa adat tidak ada membuat aturan-aturan tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah wilayah negari, tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum. Akibatnya nanti jadi yang pertama, berapa banyak tanah-tanah yang diambil sewenang-wenang oleh penjajah Belanda dan penjajah Jepang dulu. Sampai kini tidak jaleh statusnya, tidak babalik ke negari. Apalagi kalau awak calik tanah wilayah suku atau tanah kubu dan tanah wilayah kaum, kini lah barang suap punah.
dek kerana tidak ada aturan tertulis yang dibuat oleh nenek mama melalui balai kerapatan dan lembaga adanya, sehingga kini anak kemanakan lah begitu bebas menjual tanah wilayah kaum ko. Tidak ada lagi aturan yang mengikat yang harus diturutnya. Apalagi tanah wilayah kaum ko nampaknya lah menyimpang daripada pemanfaatannya. Ba'a mengkoba itu dicaliak tanah wilayah kaum ko oleh mama kepala waris dibagi-bagi menurut bencananya dan padusi. Setelah dibagi-bagi disertifikatkan, maka mereka dunsana dan anak kemanakan hendak merasolai bahawa tanah wilayah kaum ko hanya sebagai hak pakai, bukan hak milik yang dapat diperjualbelikan. Nah, itulah kini permasalahan yang terjadi. Dunsana anak kemanakan bebas menjual tanah wilayah kaum yang dipakainya tanpa lagi minta persetujuan baik dari mama kepala waris maupun mama kepala kaum yang berwenang mengatur dan mengawasinya. Apalagi ada indikasi ada pula nenek mama yang terlibat dalam menjual harta pusaka tinggi ke, yang hukumnya adalah jual indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Nyatanya lah banyak nanta jual, lah banyak nanta gadai. Selanjutnya, akibat daripada tidak berfungsinya nenek mama baik di balai kerapatannya maupun di lembaga adat, nanti jadi adalah berapa banyak ini pelanggaran hukum adat dan aturan adat selingkah negari, baik mengenai penjualan tanah wilayah, kemudian tentang perilaku anak kemanakan, kemudian kondisi nenado di negari-negari lah mengenai LGBT, mengenai narkoba dan perilaku negatif lain yang lebih cenderung memakai adat budaya dari luar daripada adat budaya itu sendiri. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran itu tidak ada dapat diterapkan sanksi pelanggaran hukum adat secara tertulis untuk dapat menjadi pedoman bagi anak kemanakan, masyarakat dan para pendatang yang ada di negari-negari itu. Kalau dicari di daerah-daerah nan maju adat budayanya, para pemangku adatnya itu memang benar-benar menjaga, memelihara aset kekayaan negarinya, di mana tanah-tanah wilayah itu sesudah dibagikan ke anak kemanakannya dan dipakai anak kemanakannya. Selebihnya itu dibangunnya hotel-hotel, pasar-pasar, kemudian usaha-usaha lain, dan disewakan kepada pendatang. Itu sabit orang dengan itu pengelolaan dan pemanfaatan aset kekayaan negari ini benar-benar menghasilkan pitih yang dapat membiayai lembaga adatnya masing-masing, dapat mensejahterakan
anak kemanakannya untuk sekolah dari TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan untuk sekolah ke luar negeri, dapat membiayai sarana ibadahnya dan dapat memberikan bantuan modal kepada masyarakatnya untuk kegiatan usahanya. Tapi di negara awak nampaknya alun adoleh pemikiran nenek mama ke bersama alim ulama aja sedia pandainya ba'a memanfaatkan nasib kekayaan negari ke untuk kepentingan kesejahteraan anak kemanakan dan berjalannya pemerintahan adat di negari-negari nan ada di alam Minangkabau. Apalagi di daerah-daerah yang maju adat budayanya, para pemangku adatnya, pemuka agamanya, dan pada cadia pandainya benar-benar mengawasi perilaku masyarakatnya dan para pendatang yang datang ke daerahnya atau nagarinya, sehingga nagarinya bisa tertib, dapat mengatasi kondisi-kondisi sosial baik mengenai LGBT dan narkoba. Nah, di negara awak dek karena ndak ada perhatian dari tungku tigo sejarangan kau, sehingga ada negari-negari awak nanti kecian sebagai negari yang berkembang LGBT menjadi sarang narkoba. Nah, kulah kalau tidak ada perhatian dari tungku tigo sejarangan, kondisi sosial masyarakat pun semakin lama semakin parah dan akhirnya timbul penilaian negatif ke negari awak sendiri. Di negari-negari nan maju adat budayanya, rasa kegotong-royongan daripada masyarakatnya sampai kini masih terjamin tetap dilaksanakan. Namun di negari awak di alam Minangkabau ko, dimana kalau dahulu dicaliak orang basawah bapara namanya badomba basamo-samo mengarajuan sawah, mengarajuan para atau ladang, sehingga seluruh lahan pertanian itu dapat produktif. Tapi kini kegotong-royongan yang serupa itulah batinggaan, artinya basawah bapara atau baladang surang-surang. Nah, tentu dengan cara mengarajukan sawah ke para ke surang-surang, tentu tidak mungkin tak kerajuan sendiri. Tapi kalau George caro bergotong royong dahulu, tidak mungkin lahan sawah para atau ladang kau akan menganggur, masih bisa produktif. Kemudian kita caliak pula di kampung-kampung itu, karena peran daripada nenek mama dan pemuka masyarakat, apa saja masalah keamanan kebersihan di kampung-kampung itu, masyarakat itu selalu bergotong royong pada hari-hari tertentu, sehingga kampung-kampung itu nampak begitu rapi dan bersih. Dan nan muda-muda setiap kampung itu rundo di malam hari. Jadi sampai ke malam hari pun
nagari ko, kampung ko memang betul-betul dijago keamanan dan ketertibannya. Tapi di alam Minangkabau saya lihat gini lah banyak kampung-kampung ko landa adole orang narundo di kampung ko. Nah kianya ikulah orang-orang nan berkeinginan melakukan segala sesuatu yang menyimpang daripada aturan adat Jasara, semakin bebas berkeliaran. Nah, kulah perlu jadi pemikiran gitu nambah samu untuk menjunjung tinggi rasa kegotong royongan ko demi tagaknya adat Jasara dan terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan kampung dan negari-negari kita sendiri. Jadi kalau kita caliak peran dan fungsi daripada pemangku adat di daerah-daerah dan maju adat budayanya memang benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku adatnya. Di negari kita nanti jadi nampaknya ada sebagian nenek mama nan serupa takwi duduk kena rami baik antar sesama mereka sendiri karena ada alasan nan kurang memahami hukum adat lah, kurang memahami adat salingka nagari atau indak pandai menita, bermacam-macam alasan yang diberikan sehingga indak duduk alai baik di balai kerapatannya maupun di lembaga adatnya. Maka itulah penyebab semakin tidak berfungsinya nenek mama sebagai pemegang kekuasaan adat dalam baradat Balimbago di negari-negari kita di alam Minangkabau. Padahal kalau alasannya tidak paham hukum adat, tidak paham aturan adat salingka nagari, tidak pandai menita, maka ada pituah dari nenek kita terdahulu untuk anak kemanakannya, terutama yang memaci gala sako atau ini mama. Ada 3 pituah nenek kita dahulu. Nan pertama, kalau indah ada itu dicari bersama-sama, tapi jangan menggaduh, artinya jangan mengganggu dan lain. Nan kedua, kalau indah pandai beraja, jadi bisa beraja bersama-sama. Dan ketiga, kalau tidak tahu itu bertanya, jadi sama bertanya kepada nan tahu. Tapi kini nampaknya ketiga pituah tidak lagi dipakai oleh orang Minangkabau, khususnya ini mama. Sehingga juga mungkin sebagai salah satu penyebab daripada tidak berjalannya fungsi daripada nenek mama sebagai pemegang kekuasaan adat dalam baradat Balimbago. Sesudah itu ada pula menurut nenek kita terdahulu, kalau kamu menjadi nenek mama ada sifat yang akan dipakai. Apa tu sifat yang akan dipakai? Diibaratkan pucuk awu atau pucuk batuang. Barana ketingginya
nyo tetap menakua ke bawah. Dicaliaknya ureknya, dicaliaknya sakaliliangnya, tahunya bumi sampai inyo tagak. Jadi itulah sifat yang diperlukan oleh seorang nenek mama. Dan kedua, sifat yang tidak boleh dipakai adalah sifat pucuk pinang. Nah, sifat pucuk pinang kau menurut nenek-nenek kita dahulu, nyo ko selalu menjulang kateh, mencaliak matahari, indaknya menakua ke bawah, mencaliak ureknya, mencaliak bumi sampai berpijak. Nah, sifat kau, sifat pucuk pinang kau lah sifat yang tidak boleh dipakai oleh nenek mama. Kalau nenek mama memakai sifat yang serupa kau, maka akan berserak-seraklah anak kemanakannya. Indak ada lagi babunyi yang dikatakan nenek mama nan baling kau. Artinya baling kau itu segala sesuatu tu bersama-samanya. Itulah gunanya musyawarah jemu pakai. Kemudian awak caliak pula fungsi alim ulama yang memaci hukum kitab Allah, yang dikatakan rajo ibadat. Lima ulama ko terdiri sebagai pewaris Rasul, terdiri dari tuanku Malin Kati Labai Pakia. Beliau-beliau kolah yang berfungsi mengajarkan tauhid syarak juadek kepada anak kemanakan secara dini. Kalau dulu sejak sudah bersunat rasul di surau-surau yang ada di kampung-kampung. Tapi kini awak caliak alah bara generasi surau-surau ko nanindak berfungsi lagi, sehingga dikatakan kini surau tua nanalah semakin sunyi. Kemudian awak caliak pula kini ko alim ulama. Kalau dulu yang namanya tuanku itu mempunyai musajid atau surau. Kemudian dalam maja tauhid adek josarak ko. Itulah bersama-sama jokati labai pakih malin. Tapi ini fungsi daripada alim ulama ko indak perlu berjalan. Padahal peran alim ulama ko sebagai pewaris rasul dalam mendidik, membina anak kemanakan secara dini, dalam pengetahuan tauhid syarak juadai sangat penting bagi anak kemanakan, sebagai suluh hidup bagi anak kemanakan dalam kehidupan itu. Tapi kini itulah nan indak berjalan alah bara generasi. Makanya kalau kita dengar kini nan disampaikan di media-media oleh orang Minangkabau juga. Minangkabau kok ini Minangnya lebih tinggal kabaunya saja oleh. Apalagi ada ustaz yang mengatakan bahwa ada penelitian Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 lah ada 30 orang Minangkabau asli yang menjadi pendeta. Dan terakhir ko caliak pula
Ado kamanakan orang Minangkabau ko 3 orang nan sangat bangganya mereka ko murtad masuk agama Kristen. Nah ikulah kini kepada alim ulama wa mungkinlah perlu menjadi bahan pemikiran. Ba'a kini ko kalau pelajaran tauhid syarak juade ko indak lagi diberikan ke kamanakan sesuai jo perkembangan kini. Apa boleh nak kata jadi di anak kamanakan kita nanti tentu akan bagarondoh-pondoh nan murtad, apalagi dari pihak agama lain. Mereka ko sangat bausau ba'a caranya, mereka ko banyak pengikutnya. Mungkin di negara awak alam Minangkabau indak menjadi pendeta saja nalah do. Mungkin juga banyak masyarakat awak konan murtad. Nah kalau dahulu awak caliak ba'a sajalah sulitnya kehidupan. Indak terdengar dia orang Minangkabau konan murtad nah. Bahkan kalau awak pergi ke negari-negari lain, ke daerah lain, kebanyakan daerah itu ada namanya makam ulama dari Minangkabau. Bahkan kota Filipina itu pun didirikan oleh Minangkabau. Nah kalau kita telusuri pula, dahulu tu orang Minangkabau ko pergi merantau. Lah pasti beliau ko ndak tahu dah huruf Latin dan bisa huruf Arab gundulnya, tapi dek pandai tahu je tauhid, tahu je syarak, tahu je adai. Nah pahilah beliau merantau dan usahakan beliau merantau. Pertama adalah melakukan dakwah, yang kedua menggalih atau berdagang. Makanya sampai kini di masa jauh negari atau daerah di apa itu masih banyak terdapat orang Minangkabau ko nama dagang atau nama galih. Tapi kalau dicaliak nan menjadi ustad atau pendakwah memang alah jarang nampak. Nah ikulah yang perlu jadi pemikiran di kita nan bahasamu. Apalagi kalau mencaliak mulai perintis dan pejuang kemerdekaan ko, luar biasa banyaknya orang Minangkabau ko nan tampil dahulu. Tapi kalau awak caliak di kini ko di tingkat nasional alah agak sulit pula awak mencaliak orang Minangkabau ko nan terlibat di pemerintahan. Itulah peran penting daripada alim ulama sebagai pewaris Rasulullah di alam Minangkabau untuk mengajarkan tauhid syarak juadai kepada anak kemanakan sebagai tuntunan hidup bagi anak kemanakan di masa depannya. Kalaulah pengajaran ko tidak diberikan lagi kepada anak kemanakan, maka akan hilanglah tuntunan hidup bagi anak kemanakan di masa depannya. Jadi kalau pendidikan tauhid syarak juadai ko tidak diberikan lagi kepada anak kemanakan secara dini, mungkin itu salah satu yang membuat goyahnya tiang atau tua alam Minangkabau itu. Pendidikan tauhid syarak juadai itu yang mengandung nilai-nilai peradaban atau agama budi pekerti, itu tidak dapat kita
bukan hanya kepada pemerintah saja. Karena metode dan kurikulum, cara pengajaran tauhid ada jo sara kepada anak kemanakan saja dini itu sangat berbeda jo metode dan kurikulum sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Walaupun di sekolah-sekolah pemerintah ada mata pelajaran BAM, tapi waktu yang tersedia di sekolah-sekolah pemerintah itu tidak akan mencukupi untuk menggali pemahaman daripada tauhid syarat jo ada itu bagi anak kemanakan di sekolah-sekolah formal pemerintah. Kemudian awak bahas pula mengenai fungsi daripada cadik pandai. Cadik pandai ko undangnya oleh nenek mama, disuruh bayi di tengah beranti. Makanya cadik pandai ko disuruh bayi di tengah beranti oleh nenek mama. Karena cadik pandai ko orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman baik di bidang sosial, ekonomi, hukum, dan pemerintahan. Makanya kalau ada urusan keluar daripada lembaga adat, maka cadik pandai ko lah nan berurusan ke dua itu, baik kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak ketiga. Dari hasil kerajo cadik pandai ko itulah nanti putuhkan nanti oleh nenek mama melalui lembaga adat. Tapi awak lihat kini luar biasa banyaknya cadik pandai ko nan ahli baik di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang hukum dan pemerintahan. Tapi sampai kini keahlian cadik pandai ko alun digunakan oleh nenek mama untuk mengurus kepentingan negari dan anak kemanakan keluar dari lembaga adat. Itulah kini nan menjadi suatu masalah juga. Seharusnya nenek mama, alim ulama dapat memanfaatkan cadik pandai ko untuk mengurus manajemen negari ko dan menyusun dokumen negari ko secara teratur di lembaga adat dan mengurus kepentingan negari keluar dari lembaga adat nan ada di negari ko. Makanya akan berjalanlah dengan sempurna fungsi dari lembaga adat itu, baik dalam menyelesaikan, memutuskan segala permasalahan di dalam lembaga adat dan mengurus kepentingan negari keluar dari lembaga adat jo pemerintah dan pihak ketiga atau para pendatang yang datang ke negari-negari di alam Minangkabau. Nan terjadi kini ko na nampak adalah kalau ada urusan negari jo pihak pemerintah atau jo pihak ketiga di luar lembaga adat dan datang langsung ke pihak pemerintah atau pihak ketiga, langsung nenek mama
Jadi niniak mama akulah nambah urusan baik jo pemerintah dan pihak ketiga. Kadang-kadang beliau kala lupa jo pituahnya bahwa kalau jo niniak mama ke urusan beliau ko diusua pagi dijapui petang. Tapi kini beliau kala melangkah keluar daripada pituah beliau sendiri. Seharusnya beliau ko kalau ada urusan nagari menyelesaikan masalah nagari baik jo pemerintah maupun pihak ketiga, yang harus beliau fungsikan adalah para cadiak pandai ko. Dari hasil yang dikerajokan nanti oleh cadiak pandai ko, beliau seharusnya tinggal menunggu di lembaga adat. Nah, di lembaga adat itulah beliau ko memutuskan segala sesuatu yang dalam penyelesaian segala masalah, baik untuk kepentingan pemerintah maupun pihak ketiga. Nah, dari lembaga adat itulah pulau nanti dikerajokan oleh cadiak pandai ko berupa surat ketetapan atau keputusan bahwa penyelesaian masalah itu untuk disampaikan ke pihak pemerintah jo pihak ketiga. Nah, keputusan niniak mama melalui lembaga adat ko berlakulah sebagai keputusan yang formal yang wajib dipatuhi baik oleh anak kemenakan, masyarakat nagari, pemerintah, dan pihak ketiga. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dun sana dan ado di kampung dan perantauan. Itulah situasi terkini alam Minangkabau. Bila kita bandingkan pulau jauh daerah-daerah lain yang tetap bertahan dan majunya adat dan budayanya. Sebagai orang Minangkabau yang masih memakai raso jo pareso dan serupa kacang yang lupa jo kulit jo, mangko bak bunyi pepatah tua alam Minangkabau, kalau paku kacang belimbiang tampurung lenggang-lenggokan dibawa na urang sarwaso. Anak di pangku jomato pancarian, kamanakan dibimbing jawarato pusako, urang kampung dipatenggangkan, jago nagari jan binaso. Sajauh-jauh tabang nyobang, babaliaknya kakubangan juo. Entahlah kok indak lama dinyolai, buah jarami jom masakan bundokan duangnya. Untuk menjaga dan sampai nagari ko binaso, tentu kita harus menjunjung tinggi amanah dan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, terutama mengenai Baradai Balimbago, agar anak kemanakan kaum suku kampung jorong jonagari tauruh dengan baik, dan tiang tua alam Minangkabau tetap berdiri kokoh sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan dengan Baradai Balimbago kita mendapat ridho
ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat dari Rasulullah, sanang nenek moyang dan nenek mama kita yang terdahulu, semakin berkah kehidupan kita di alam Minangkabau yang kita cintai bersama. Itulah pembahasan yang dapat disampaikan pada kesempatan ko adalah nanta lantak dek kanai, nanta singguang dek katurun kepada kita nan bersama. Ambo sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah ambo mohonkan ampun. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.